Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton, kembali lagi di channel Kabar Rantau. Bagaimana kabarnya para penonton? Semoga para penonton sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu masjid tertua di kota tercinta Padang. Jika kalian penasaran isi konten ini, tonton terus sampai habis video ini, dan berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Masjid ini terkenal di kota Padang dengan kecantikan dan umurnya yang bisa dibilang masjid paling tua di kota Padang. Masjid ini adalah Masjid Raya Ganting. Masjid Raya Ganting, atau ditulis dan dilafalkan Gantiang dalam bahasa Minang, adalah masjid peninggalan abad ke-19 yang terletak di Kampung Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Tercatat sebagai masjid tertua di Padang, cikal bakal masjid ini berawal dari sebuah surau di seberang Padang, daerah permukiman awal dalam sejarah Padang. Arsitekturnya merepresentasikan akulturasi etnis-etnis yang ada di Padang dengan pengaruh neoklasik dari Eropa yang dominan pada bagian fasad. Berada di kawasan yang dulunya merupakan pusat kota, Masjid Raya Ganting sempat menjadi masjid terbesar di Minangkabau pada awal abad ke-20. Masjid ini telah berkontribusi dalam pengembangan dakwah Islam, menjadi tempat perdebatan wacana keislaman di Minangkabau, hingga berperan pada masa genting ketika Sumatera Barat diduduki oleh tentara Jepang. Pamornya meredup pasca pergolakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, disusul kehadiran masjid besar baru seperti Masjid Nurul Iman dan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Bangunan Masjid Raya Ganting terpelihara dengan baik walaupun sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi tahun 2005 dan 2009. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Indonesia dan menjadi daya tarik wisata di Kota Padang. Cikal bakal Masjid Raya Ganting berawal dari sebuah surau. Dalam sejarah Padang, surau paling awal terletak di Kapalokoto, kini masuk wilayah seberang Padang, dan dibangun pada abad ke-18. Pada tahun yang tidak diketahui, surau dipindahkan ke Kampung Ganting di tepi Batang Arau dan dinamakan sebagai Surau Kampung Ganting. Surau didirikan di atas tanah Haji Umar, kepala kampung setempat dari suku Caniago. Lokasinya berada di dekat jembatan seberang Padang, sekitar 300 meter dari lokasi masjid sekarang. Semula, bangunan surau terbuat dari kayu dengan atap berbahan rumbia. Konstruksi surau kemungkinan ditingkatkan seiring waktu. Meskipun tahun pendirian surau tidak diketahui, keberadaan rumah ibadah di tepi Batang Arau sudah diidentifikasi pada 1781 dalam laporan yang dibuat oleh Jacob van Heemskerk, residen VOC di Padang, ketika menyerahkan kota kepada Inggris akibat Perang Inggris-Belanda keempat. Masjid Raya Ganting yang berdiri di lokasi sekarang didirikan sebagai pengganti surau Kampung Ganting dan surau terdahulu di Kapalokoto. Pendirian masjid sejalan dengan pembentukan nagari oleh 8 suku di Padang yang bernama Nagari Nan Salapan Suku. Menurut adat Minangkabau, sebuah nagari dapat berdiri apabila salah satunya memiliki masjid. Namun, kapan persisnya masjid dibangun tidak diketahui pasti. Meski demikian, Masjid Raya Ganting jamak disebut sebagai masjid tertua di Padang. Pembangunan masjid, wartawan Fajrul Rashid dari majalah Gatra menulis Masjid Raya Ganting didirikan pada 1805 dan rampung pada 1810. Salah seorang pemrakarsa pembangunan adalah Haji Umar. Tanah untuk lokasi masjid diperoleh dari hasil wakaf masyarakat Kampung Ganting. Dana pembangunan dihimpun dari penduduk muslim setempat, terutama dari kalangan saudara. Masjid awal memiliki bentuk sederhana. Menurut versi ini, Masjid Raya Ganting termasuk bangunan yang tetap utuh saat terjadi gempa bumi disertai tsunami yang melanda pantai barat Sumatera pada 1833. Namun, lantai batunya rusak sehingga diganti dengan lantai coran kapur dari kulit kerang dan batu kapur. Pengembangan. Bangunan awal Masjid Raya Ganting memiliki ruang utama berukuran 30x30 m, ditambah serambi selebar 4 m mengelilingi bangunan utama. Pada awal abad ke-20, lantai bangunan mulai dicor dengan semen buatan Jerman dan dipasang tegel dari Belanda yang dipesan melalui N.V. Jacobson van den Berry. Pemasangan tegel ditangani oleh tukang yang ditunjuk langsung oleh pabrik dan selesai pada 1910.
Selama tahun-tahun berikutnya, dilakukan sejumlah pekerjaan pembangunan yang mengubah tampilan bangunan, terutama pada bentuk atap, cungkup, tiang, dan fasad yang ada sekarang. Biaya pembangunan diperoleh dari sumbangan wakaf beberapa jemaah yang namanya dipampang pada prasasti di dinding serambi bagian dalam. Menurut sementara sumber, seorang perwira dari Korps Tentara Zeni Hindia Belanda wilayah pesisir barat Sumatera, yang meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang, turut serta dalam pengembangan Masjid Raya Ganting. Bantuan diberikan sebagai bentuk kompensasi pemerintah kolonial atas tanah wakaf masjid yang terpakai saat membuka jalan batu. Namun, tidak ada penjelasan mengenai kapan dan bentuk bantuan yang diberikan. Pada mihrab tempat imam memimpin salat dan menyampaikan khotbah, dibuat ukiran kayu mirip ukiran Tiongkok. Di bagian tengah ruangan salat, dibangun sebuah musawir berukuran 4x4 m berbentuk panggung dari kayu dan diberi ukiran Tiongkok. Musawir berfungsi sebagai tempat penyambung suara imam sehingga makmum dapat mendengar aba-aba imam. Saat salat Jumat, suara imam nyaris tak terdengar jamaah paling belakang. Setelah ada pengeras suara, musawir tidak digunakan lagi sehingga pengurus masjid membongkar bangunan tersebut pada 1978. Pada 1960, dilakukan pemasangan keramik pada 25 tiang ruang utama yang aslinya terbuat dari batu bata. Pada 1967, dibangun menara pada bagian kiri dan kanan fasad masjid serta sebuah tempat wudhu permanen dan tertutup. Pada 1995, dilakukan pemasangan keramik pada dinding ruang utama. Itulah sedikit penjelasan mengenai masjid tertua di Kota Padang. Jika kalian menyukai konten video seperti ini, tulis di komentar dan berikan like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.